Mari jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, kita melihat kembali kepada pembacaan firman Tuhan yang terangkat dari dua pembacaan, surat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayat 14 dan surat Efesus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 18. Yang menjadi nats renungan di ayat 14 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Tema untuk kita merenungkannya bersama di saat ini, bersekutu dalam sehati sebagai kunci dan rahasia gereja dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, tema bersekutu dalam sehati sebagai kunci dan rahasia gereja dalam melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus, setelah Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan janji Bapa yang tidak lama lagi akan mereka alami ketika Roh Kudus turun. Mereka dibaptiskan oleh Roh Kudus yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu, murid-murid ketika menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka percaya bahwa Roh Kudus adalah motor penggerak pekerjaan Tuhan yang merupakan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Untuk itu, mereka menunggu-nunggu dan menanti-nantikan di Yerusalem, Bukit Zaitun. Maka semua harus ada dalam satu hati, bertekun bersama-sama berdoa, menantikan janji itu. Ketika mereka melakukan doa bersama-sama dalam satu hati, membuktikan bahwa mereka tetap taat dan setia untuk menunggu apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan bagi mereka. Janji Yesus melarang mereka untuk tidak lagi terpencar dan meninggalkan Yerusalem. Itu solusinya adalah mereka berkumpul dalam satu persekutuan yang ada dalam satu hati. Sangat penting sekali kalau ada dalam persekutuan itu memiliki satu hati. Apalagi mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh para murid. Bertekun terus-menerus sampai menunggu janji Bapa di dalam Yesus Kristus tentang Roh Kudus turun yang akan dinyatakan dalam pekerjaan Roh Kudus yang akan menjadi sumber kekuatan dan kemenangan dalam pemberitaan Injil. Roh Kudus yang akan dinyatakan dan sudah dinyatakan kepada murid-murid Yesus juga adalah penolong untuk bersaksi. Setelah mereka bersekutu dengan sehati atau satu hati, mereka menerima Roh Kudus untuk bersaksi dalam pemberitaan kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Renungan minggu ini lebih diarahkan pada cara bagaimana murid-murid menunggu-nunggu dan menanti-nantikan keturunan Roh Kudus yang tidak akan lama lagi. Jadi lebih khusus tentang bertekun dengan sehati dalam berdoa, sambil berdoa, bertekun yang dilakukan para murid-murid di Yerusalem adalah
satu rahasia yang menentukan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Rahasia ini juga harus menjadi kunci rahasia gereja dan persekutuan jemaat dimanapun jemaat dan gereja itu berada. Gereja dan persekutuan tidak dapat mengalami hadirnya Roh Kudus kalau tidak ada persekutuan yang dilakukan dengan tekun sambil berdoa. Gereja memang adalah persekutuan orang-orang percaya, namun dibutuhkan ada dalam satu hati, supaya Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa, melaksanakan maksud dari Bapa di sorga lewat kekuatan Roh Kudus itu. Untuk itu, Yesus pernah berkata dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 46, ketika dia berada di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pernyataan Yesus ini bukan sekedar untuk murid-murid Yesus di Getsemani saja, tapi pesan ini juga menjadi pesan yang bernilai eskatologis jelang kedatangan Yesus kedua kalinya dan yang berlaku tetap hingga hari Maranatha, hari di mana Yesus akan datang. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 44 juga menyatakan supaya jemaat berjaga-jaga. Doa yang penuh dengan ketekunan ini supaya jemaat Tuhan waspada, karena dia akan datang pada saat yang tidak semua orang duga sama sekali. Ya, firman Tuhan katakan ia datang sebagai pencuri. Jadi intisari semua pesan Yesus adalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, juga jangan kita terus hidup dalam dosa, dan supaya kita mempersiapkan diri. Disinilah kita ketahui bersama bahwa bertekun dalam doa adalah rumusan kemenangan yang dapat menghadirkan hadirat Tuhan lewat kuasa Roh Kudus di tengah-tengah jemaat dan persekutuan gerejanya. Karena itu nasihat firman Tuhan tentang bertekun dalam doa dengan penuh kesetiaan adalah pintu utama dan jalan satu-satunya untuk memperoleh kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Roh Kudus hanya terjadi ketika kita semua tekun berdoa secara terus-menerus. Gereja Tuhan akan mengalami krisis iman dan krisis kasih kalau tidak bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan. Lalu apa alasan menurut firman Tuhan untuk setia dalam doa? Alasan utamanya dalam surat Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Mari Ibu Pendeta undang kita baca bersama-sama bagian ini. Surat Efesus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 18. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus ayat 16 sampai 18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jemaat Tuhan yang kekasih, nasihat firman Tuhan ini memiliki 3 makna khusus. Hal yang pertama, supaya Tuhan Yesus memberikan kepada gereja dan jemaat Tuhan roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Hal yang kedua,
dari berdoa secara tekun di ayat 18 adalah supaya Roh Kudus membuka mata hati jemaat Tuhan dan gerejanya, dalam hal ini membuka mata hati kaum bapa sebagai imam rumah tangga, membuka mata hati kaum ibu sebagai petugas gereja rumah dan jemaat rumah, agar kita semua mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kekayaan kemuliaan itu sebagai bagian yang akan kita terima kelak sebagai orang-orang kudus yang nantinya ada di sorga. Dan alasan terakhir dari berdoa dengan tekun atau berdoa dengan tetap adalah supaya kita mengalami betapa hebat kuasanya bagi kita yang terus percaya dan menjalankan doa secara terus-menerus. Jadi 3 hal dari bertekun dalam doa inilah yang melandasi Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Sekali lagi, supaya jemaat menerima roh hikmat untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, supaya mata hati jemaat terbuka luas untuk mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Allah, dan supaya kita menerima hebatnya kuasa Roh Kudus itu untuk melayani jemaat Tuhan. Rahasia ajaran firman Tuhan ini, itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Untuk menantikan janji Bapa tentang pembaptisan Roh Kudus bagi murid-murid. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan berdoa juga dilakukan oleh Raja Daniel di pembuangan, juga Daud, Ayub, dan semua nabi dan rasul adalah mereka tetap mengandalkan doa supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan rencana Tuhan di dunia ini. Tapi apakah kehidupan doa ini menjadi ketetapan jemaat? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Artinya gereja harus menjadi tempat untuk menggumuli segala persoalan jemaat, bahkan persoalan bangsa dan negara ini. Karena itu sudah saatnya jemaat dan seluruh perangkat majelis jemaat, kita semua, kita pikirkan pola-pola untuk secara khusus merangkai program-program pelayanan dalam kegiatan yang sudah kita tetapkan untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Bisa dilakukan di Wik-Wik dan KSP, unsur-unsur untuk doa pergumulan. Ya, terutama di tahun ini kita punya doa pergumulan untuk Gedung Par. Mari kita tekun dalam doa untuk Gedung Par itu bisa diselesaikan dengan beberapa pergumulan yang harus terus-menerus kita dukung di dalam doa, supaya bisa pembangunan itu jalan dan selesai. Karena Tuhan dapat bekerja di dalamnya untuk suksesnya pembangunan itu. Ketika kita semua satu hati untuk berdoa. Kuncinya harus satu hati berdoa, tidak membantah, berdoa kepada Tuhan terus-menerus, supaya setiap pergumulan, khusus pembangunan Gedung Par, tapi juga pergumulan-pergumulan yang lainnya dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa dan berseru memanggil nama Tuhan. Kita berdoa agar Roh Kudus dapat bekerja secara ajaib dalam gereja dan jemaatnya, supaya kehidupan tiap pribadi terpanggil untuk setia memikul salib Kristus,
Setiap hari, Roh Kudus yang telah dianugerahkan Allah dalam hidup orang-orang percaya harus terus menjadi penggerak, dan Roh Kudus juga terus dilibatkan dalam menggumuli segala pergumulan dengan doa terus-menerus supaya pekerjaan Tuhan, dimanapun kita diperintahkan untuk bekerja, Roh Kudus menolong kita dan memberikan mujizat-Nya dalam pelayanan yang kita lakukan. Tanpa kesediaan jemaat untuk terus-menerus bertekun dalam doa, tapi hanya sekali-kali berdoa, sekali-kali baru bertekun berdoa, setelah itu kita bubar dan menunggu waktu panggilan dan undangan lalu kita berdoa lagi. Model ini hanya memperlambat kerja dan karya Roh Kudus bagi gerejanya. Namun kita bersyukur karena di gereja GKI Sion Padambulan kita terus diingatkan jam 9 untuk berdoa, lonceng berbunyi. Jadi bagi jemaat yang sudah setia dan tekun berdoa, teruslah berdoa supaya apapun yang kita doakan itu menjadi kenyataan, dijawab oleh Tuhan lewat kekuatan kuasa Roh Kudus. Maka diharapkan supaya tiap-tiap rumah tangga yang dipandu oleh imam rumah, yaitu bapak atau juga ibu rumah tangga, duduklah dengan setia, berserulah memanggil nama Tuhan untuk menjaga jemaat dan umat Tuhan di jemaat ini, di kota ini, di provinsi Papua, provinsi ini. Karena hari ini juga adalah hari di mana kita semua diminta untuk berdoa untuk Minggu Asia 16 Mei. Dengan firman Tuhan yang dikeluarkan dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau seperti ini firman Tuhan, berarti janji Tuhan bagi kita di situasi COVID-19 yang masih ada. Kita mari mengimaninya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, mendorong kita untuk melihat dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan sendirilah yang berjanji akan menyembuhkan kita dari segala situasi yang ada, virus yang sedang ada dan masih kita diwajibkan untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan janji Tuhan, Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Untuk itu penting sekali kita bersatu dalam hati untuk berdoa tiap hari ketika lonceng bunyi, supaya situasi ini, situasi virus ini ditiadakan oleh Tuhan dari kita. Kuncinya kita hidup benar, tidak berkompromi dengan dosa, maka Tuhan menyediakan keamanan dan kesembuhan, kesehatan yang sempurna bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan lewat kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus,